Dan temuan fakta, ternyata warga Rohingya imigran gelap yang kabur dari kamp pengungsian memang ternyata mereka ingin menetap di Aceh atau di Indonesia. Ini video kelanjutannya tentang Rohingya. Rohingya ini terletak pada adab. Jadi mereka tuh kurang. Nah, banyak faktor. Bisa jadi karena mereka tuh kan kurang dapat perlindungan dalam negara, hidupnya kocar-kacir. Di negara mereka nih mereka dibunuh, diusir dan segala macam. Pendidikan pun mungkin nggak ada. Jadi banyak faktor lah yang membuat mereka tuh sampai jadinya tidak bagus karakternya. Nah, sekarang ini menjadi concern kita apa? Kita kan udah nggak bisa berbuat apa-apa nih sebagai masyarakat. Kita melihat pemerintah ataupun siapa yang berwenang itu sudah membawa mereka ke kamp pengungsian. Nah, saya sebagai orang yang pernah langsung bergaul dengan mereka dalam keseharian sampai ada berapa tahun itu ya, pokoknya rombongan ini datang terus nanti kabur mereka, kami jadinya diam lagi, nggak aktif lagi kegiatannya. Nah, nanti datang lagi tuh, kami aktif lagi karena waktu itu kami bergerak sebagai pengajar bahasa. Jadi saya udah sedikit banyak paham betul dengan karakter orang Rohingya. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini apa? Ini pertanyaan Bang Vincent nih. Apa yang perlu kita lakukan? Tolong orang-orang yang sekarang berada di kamp pengungsian yang punya kuasa itu rubahlah karakter mereka. Mungkin mereka tuh akan membangkang, mungkin mereka akan berontak. Tapi mereka kan sekarang sudah di tempat kita. Kalau mereka nggak senang pergi. Tapi kalau mereka terpaksa menjadi perlindungan saat ini, maka dengar aturan kita. Apa salah satunya? Tolong perilaku dijaga. Kita harus keras. Karena yang saya perhatikan selama ini waktu saya di sana, itu mereka tuh benar-benar manja sekali. Makanan hanapre, banyak kali makanan tuh. Pokoknya pagi, siang, malam. Ya oke lah, sudah lah ya. Mungkin banyak dana, saya nggak paham bagian-bagian dana tuh. Saya hanya guru saja. Jadi karakter mereka tuh yang sangat rusak. Nah, kalau mereka sekarang sudah berada di daerah kita, maka ikutin aturan kita, ikutin aturan dari pihak yang mengelola pengungsian tersebut, yang mengelola mereka, yang mengelola makanan, berikan aturan. Apa ya, salah satunya sampah dibuang tempatnya, bagi yang nggak buang sampah tempatnya kasih hukuman, kasih pelanggaran, kasih apalah terserah, pokoknya rubahlah karakter mereka tuh. Nggak tahu ya setelah dari sini mereka kemana, mereka senang nggak senang ikutin aturan kita. Karena pada masa saya menjadi pengajar tuh, mau kami kumpulkan mereka ikut kelas bahasa pun payah kami bujuk loh, kami harus masuk kamar mereka tuh yang cewek-cewek ya, ayo itu kita bangunin loh, tahu nggak mereka lagi golek tuh kan, kita bangunin, go for study, ngomong bahasa Inggris tuh harus yang paling basic karena mereka juga nggak bisa kan, ayo pergi, masuk kelas, no teacher mangat kok baik. Nah, tapi kan itu yang kita tuh nggak keras, cukup nggak keras kita. Maunya kan kita datang ke dalam camp tuh, tak bentak sih kan, kita bilang lah, kalian senang tidak? Pokoknya macam lah, itu harapan saya ya. Ini seperti yang dibilang sama Bang Vincent, kalian maunya, orang Aceh ini maunya apa? Kalau saya maunya begitu, karena kalau saya bilang usir, kasihan juga kita, mau diusir kemana pun dia. Tapi ini karena sudah terlanjur disambut, sudah terlanjur diambil, tolong didik itu di dalam camp itu, nasi kau jangan kau buang. Terus apalagi kalau tiba kau belajar tuh, kau belajar. Itu terutama buat cewek. Tapi makanya saya salut, kelas cowok itu selalu rame. Kelas-kelas cowok tuh kalau kami udah mulai belajar, mereka excited kali. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, mereka sangat semangat. Kelas cowok penuh, nggak payah kita bujuk. Tapi kok yang perempuan nih, astaga naga, head. Jadi gimana ya, tugas komite, tugas siapapun yang sekarang berada di camp Rohingya, jangan manjain lah mereka tuh kan sekarang nih kan kita terima dengan baik, diperlakukan dengan baik, bahkan ya dicek gizi lagi, tau nggak, datang dari rumah sakit cek gizi mereka waktu masa COVID tuh, cek suhu, macam mantap kali lah pokoknya. Ada lagi yang melahirkan di situ, ada lagi yang lagi hamil sampai melahirkan, sampai proses beli perlengkapan bayi dia tuh ke mall ya, bukan mall lah, Suzuya Lus Maui. Nah, cuman kan mantap kali dia tuh, ke situ dia pergi beli belanja, duit adalah zat. Saya masalah duit nggak tahu dari mana, pokoknya ada yang bawa dia juga melahirkan di rumah sakit Abi waktu itu dibilang. Rumah sakit Abi itu rumah sakit mahal tuh di Lus Maui. Jadi sebegitu mereka dikasih fasilitas, bukannya kita berkira, bukannya kita benci ya, cuman kasihlah
feedback baik dengan kalian bertingkah dengan baik. Tapi mereka itu tidak akan bertingkah dengan baik kalau kita tidak keras. Salah satu kerasnya, terapkan kedisiplinan, terapkan etika, adab, apalagi ya, hal-hal basic dalam kehidupan lah. Buang sampah, taruh sendal, susun yang baik, piring jangan berserak, kamar dia bersihkan. Betul ya, pernah lihat loh ada pengungsian yang kayak gini. Serius. Pengungsian tuh di mana-mana tuh kan macam orang hidup segan mati tak mau dah. Tapi kalau ini pengungsian macam nyonya sama tuan, datang nasi, datang kue, datang jus. Tiba-tiba perangai dia, ayo belajar, nggak mau belajar, tidur, capek kali, no study. Mam, kok berat mangat dah, kok udah enak. Belum ada kok gelak aku nging. Tapi udah kayak gitu pun kan aku dituduh sebagai orang Rohingya juga. Mang orang Aceh ni pun awas lah. Tega kali kalian tuduh aku orang Rohingya. Itu karena ada tindik. Nah, ini saya kasih tahu, saya tindik hidung nih di India. Jadi saya kuliah di sana dulu karena saya suka India. Dari kecil saya penggemar India. Jadi saya tindik lah. Nah, tapi terserah lah itu ya. Itu saya anggap hanya joke saja. Cuman ini yang saya harapkan. Tolong rubah karakter mereka walaupun kemungkinan susah. Tapi selama di tempat kita, ikutin aturan kita.